diploma di Ma'had Umar bin Khattab yang ada di Surabaya. Kemudian waktu itu bisa transfer, pindah langsung ke Unsida. Jadi kuliahnya untuk S1-nya hanya 2 tahun saja karena hanya melanjutkan. Oke, Ustaz. Jadi kira-kira dari 2008 sampai sekarang mengajar bahasa Arab, kemudian juga mengajar PAI, kemudian ada tugas tambahan jadi kepala sekolah di sini. Seperti itu. Ya Ustaz, terima kasih atas perkenalan dirinya. Mungkin di sini langsung saja kita masuk ke inti dari podcast ini. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan menemani beliau dalam obrolan yang penuh inspirasi pada hari ini dengan tema yang sangat penting dan mungkin ini juga sedang beliau alami sebagai seorang pendidik. Nah, tema kita yaitu pembahasan kita kali ini adalah tentang menjadi guru PAI kreatif di era digital. Nah, seperti yang kita ketahui kan, di tengah arus teknologi yang begitu deras, tantangan guru pendidikan agama Islam kini bukan lagi sekedar menyampaikan materi, tetapi bagaimana menghidupkan nilai-nilai Islam dengan melalui media dan metode yang disukai oleh siswa milenial dan juga pada saat ini ialah generasi Gen Z. Nah, di tengah perubahan zaman, guru PAI tidak hanya bertugas dalam menyampaikan materi, tetapi juga dituntut untuk menjadi kreator konten edukatif yang nantinya mampu menarik hati dan pikiran siswa yang mana pada saat ini hidup di serba digital. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas mengapa guru PAI perlu beradaptasi dan juga bagaimana menciptakan konten pembelajaran yang dapat menginspirasi peserta didik. Nah, sebelum kita menyelami lebih dalam, mari kita merenungkan sebentar apakah kita sebagai guru PAI sudah cukup dekat dengan dunia digital yang dimana tempat siswa-siswi kita hidup pada hari ini. Nah, disinilah peran guru PAI dan hari ini kita akan membahasnya langsung dari ahlinya. Mungkin langsung saja ya Ustadz, saya akan bertanya mengenai tentang Ustadz. Ya, silakan. Ya. Untuk pertanyaan pertama itu Ustadz, ada apa perbedaan yang paling nyata antara guru PAI zaman sekarang dengan guru PAI pada zaman dulu? Nah, menurut Ustadz. Ya, sebelum saya membedakan tentang guru PAI zaman dulu dan zaman sekarang, karena saya dulu juga siswa, jadi mengerti bagaimana guru kami mengajar di tahun-tahun era sebelum ada internet. Belum ada internet, hanya ada televisi saja, yang itu pun hanya segelintir orang yang memiliki. Pada dasarnya ada sebuah kata bijak yang mengatakan begini, kaliminasa ala qadri ubihim, ya. Kita berbicara kepada manusia itu sesuai kadar akalnya. Kadar akal itu bisa diterjemahkan kadar zamannya. Nah, jadi zaman dulu jelas guru cenderung kepada teks, ada buku saja, buku pun terbatas. Bahkan saya pun untuk membeli buku paket zaman dulu itu terasa mahal, dan kemampuannya maksimal mungkin hanya fotokopi. Itu banyak kami alami dan teman-teman kami di saat itu. Jadi memang keterbatasan era dahulu dengan era sekarang itu sangat jauh sekali. Kalau dahulu hanya menggunakan buku dan istilahnya siswa itu sebagai mustami, yang mendengarkan, memahami apa yang ditransfer, dijelaskan oleh guru-guru kita. Ya, jadi kalau sekarang semua serba terbuka dan semua serba ada. Ya, jadi maka guru
itu harus berkembang sesuai zamannya. Jadi, tidak meninggalkan yang tradisional, juga tidak ketinggalan yang digital, karena ada pada titik tertentu yang digital itu tidak bisa digunakan karena bisa jadi karena kendala listrik yang padam atau jaringan internet yang terputus, maka bisa kembali ke cara-cara yang tradisional. Jadi pada dasarnya semua cara mengajar itu hampir sama karena hanya beda tata caranya dan ranahnya. Toh juga siswa zaman dahulu itu lebih mudah daripada zaman sekarang. Kami misalkan ya, kelas kami waktu SMA MAN ya, saya dulu MAN Tulung Agung, itu satu kelas jumlahnya 55. Ketika guru kami masuk, kami tidak ada yang rame. Bahkan pulpen satu jatuh, kami tidak berani ambil. Karena zaman itu zaman tawadu. Kalau sekarang kan berbeda. Kita mengajar 55 tidak mungkin. Kita mengajar paling mentok 25 siswa. Karena zaman berubah, pengaruh juga berubah. Jadi dengan digital ini kita menyesuaikan zaman saja. Jadi intinya siapa yang bisa bertahan, maka dia yang mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Berarti perbedaannya itu terlihat dari media pembelajarannya Ustadz, yang dimana kalau dulu menggunakan buku ataupun buku-buku cetak yang lainnya, sementara sekarang sudah menggunakan serba digital. Nah, mungkin di zaman sekarang mungkin biasanya menggunakan e-book. Nah, itu buku digital biasa. Mungkin mungkin pertanyaan selanjutnya ini Ustadz. Apa yang terlintas di pikiran Ustadz saat mendengar istilah guru PAI yang kreatif? Guru PAI yang kreatif itu ialah guru PAI yang diletakkan dimanapun dia akan mampu mengajar. Jadi ketika dia misal diletakkan di sekolah ya, yang kekurangan fasilitas untuk penggunaan alat yang serba digital, maka dia tetap eksis. Tetapi ketika suatu saat dia harus dipertandingkan, harus disandingkan, harus mengajar di sekolah yang sangat memfasilitasi hal tersebut, dia juga bisa menggunakannya. Jadi artinya apapun alat yang digunakan, dia akan bisa menggunakannya tanpa kesulitan sama sekali. Jadi menyesuaikan istilahnya adaptif ya, dia mampu adaptif dengan segala kondisi. Seperti pepatah kan mengatakan tidak ada rotan rumput pun jadi. Maka ketika ada rotan, maka harus bisa menggunakan rotan. Rotan anggap aja dunia digital. Ketika rotannya tidak ada, hanya tersisa rumput, maka tetap aja rumput itu berguna untuk menggantikan rotan. Jadi fungsi sebagai pengajarnya tetap sama. Nah, karena ada mungkin beberapa ya yang anti teknologi, anti perubahan, seperti itu nanti akan menjebak dirinya pada saat mengajar, karena siswa juga akan terbelenggu dengan suasana yang kaku, yang tidak nyaman, yang dianggap kolot, tidak sesuai dengan keinginan siswa seperti itu. Jadi silakan guru kreatif itu menyesuaikan siswanya, lokasinya di mana, kadar yang mereka inginkan itu seperti apa. Ketika sudah ditemukan, maka ketika mengajar dia sudah tahu, oh ini ibarat kolam, ini adalah ikan ini, maka umpannya adalah ini. Jangan dikasih ikan mujair, dikasih umpan daging, meskipun daging dianggap paling baik, belum tentu sesuai. Jadi guru kreatif adalah guru yang mampu menyesuaikan diri pada zaman dan keadaan pada saat dia mengajar. Seperti itu nggih, Ustaz? Ya, itu kurang lebih jawaban ringkasnya. Nggih, terima kasih Ustaz. Jadi guru PAI di kreatif di era digital itu guru yang mampu menyesuaikan
dan tetap bisa mengajar di dalam keadaan apapun nggih. Kesimpulannya seperti itu. Nggih, Ustaz. Mungkin pertanyaan berikutnya ialah masih dalam lingkup kreatif, yaitu mengapa guru PAI harus kreatif di era digital, Ustaz? Ya, kenapa kita harus kreatif di era digital? Karena pada konsep dasarnya kita ini menyesuaikan zaman. Ketika zaman Nabi, ya cukup dengan halakoh, tanpa speaker pengeras semua sudah mendengar. Nah, sekarang berbeda, semua serba digital, maka siapa yang tidak ikut pada ranah itu maka dia akan tertinggal. Misal di era digitalisasi sudah tersedia beberapa aplikasi, baik itu hadis, ensiklopedia hadis, lalu maktabah syamilah. Nah, kalau di ranah hadis yang lebih besar, kemudian ada Al-Quran digital yang bisa untuk mencari tafsir dengan lebih cepat. Ya. Nah, memang zaman dulu semua berada di otak dan dibuka dengan cepat karena hafalannya sangat kuat. Namun sekarang perlu alat bantu, dan alat bantu itu sudah disediakan, maka kita gunakan. Ya. Jadi karena dari semua siswa tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, maka dengan alat bantu tadi bisa meminimalisir siswa-siswa yang kekurangan dan lebih menarik karena lebih atraktif. Karena sekarang bukan hanya audio saja, tetapi harus visual, bahkan harus melakukan. Jadi melakukan bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tapi melakukan. Di hal digital itu, maka kita bisa memberikan support pada siswa untuk mengaplikasikan perangkat-perangkat yang mendukung pembelajaran PAI sehingga mereka menjadi tertantang dan lebih menarik, tidak bosan dan lain sebagainya. Begitu. Nggih Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya ini Ustaz, bagaimana Ustaz melihat perubahan karakter dan kebutuhan belajar siswa di era digital saat ini, khususnya dalam pembelajaran PAI Ustaz? Untuk kebutuhan siswa dan perubahan karakter dalam zaman sekarang ini, untuk karakter memang beda jauh dengan karakter zaman kita dahulu. Karena untuk pengaruh media itu tingkat kenakalan pun zaman dulu sangat rendah. Semua hanya taat dan taat istilahnya. Zaman sekarang karena alat gadgeting dan lain sebagainya serba tersedia, sehingga para siswa itu browsing dengan mudahnya, bahkan kebebasan yang tanpa batas, sehingga mereka akhirnya memiliki public figure yang kadang tidak jelas, sehingga mempengaruhi karakter mereka. Maka kebutuhan untuk siswa itu tentunya ada dari guru PAI sendiri menyediakan, membantu untuk menyediakan pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan ranah digital, sehingga siswa itu menjadi tertarik dan tahu batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus ditahan, ditinggalkan, mana yang harus dikejar. Itu ada ranah-ranah tertentu yang memang butuh pendampingan, sehingga siswa itu tidak seperti memegang pisau tapi tidak tahu cara menggunakannya. Ya, digital itu atau alat itu secanggih apapun, tapi kalau tidak tahu menggunakannya, bagaimana memegang pisau yang sangat tajam,
yang harusnya digunakan untuk kebaikan ternyata bisa menusuk dirinya sendiri. Seperti itu. Ustaz. Berarti kebutuhan siswa di zaman sekarang itu dengan menggunakan digital harus diperhatikan, harus dipantau ya Ustaz, supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Ya, betul. Mungkin Ustadz untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Ustadz melihat perubahan cara guru PAI dalam menyampaikan materi dalam 5 tahun terakhir Ustadz? Dalam 5 tahun terakhir ini kalau saya amati sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada guru yang kolot, guru yang tidak mau menerima perubahan. Ada guru yang sudah mau menerima perubahan. Jadi ada dua. Jadi guru yang masih tekstual, tradisional, ya mereka mengajar dengan banyak ceramah, menulis, hanya itu saja yang dilakukan rutinitasnya. Sedangkan guru yang sudah mulai terbuka dalam 5 tahun terakhir ini sudah terjadi paling tidak mereka sudah menggunakan PowerPoint. Lalu membuka situs-situs pembelajaran yang bisa diakses langsung di kelas, karena di kelas sudah ada disediakan proyektor dan TV dan jaringan internet yang sudah tersedia. Jadi guru-guru yang mau berkembang, mau berubah, tentu dia senang mengikuti perubahan zaman. Apalagi sekarang ada namanya AI. Jadi AI itu seperti yang katakan tadi, seperti pisau, AI itu bisa menjadi bahan bakar yang baik, tapi bisa menjadi bahan peledak yang menghancurkan, tergantung kemampuan prompt yang digunakan. Nah, guru PAI yang 5 tahun terakhir yang sudah mau terbuka, itu bahkan sudah mampu menggunakan AI dalam ranah pembuatan modul ajar dan lain sebagainya. Karena mengikuti perkembangan, sehingga memanfaatkan media yang ada untuk mempermudah dalam pembelajaran. Itu berarti ada dua tadi ya, ada guru yang tertutup dan juga ada guru yang terbuka. Yang dimana kalau guru tertutup berarti masih tidak mau menggunakan, yang dimana pada saat ini, pada zaman sekarang ini menggunakan era digital. Sementara guru yang tertutup tadi masih menggunakan ceramah tertulis dan yang lain sebagainya. Kemudian Ustadz, pertanyaan berikutnya, apa tantangan yang Ustadz hadapi sebagai guru PAI dalam menyampaikan materi kepada generasi digital saat ini, Ustadz? Tantangannya adalah kita harus selalu memiliki hal baru dalam setiap ngajar. Itu harus ada baru. Baru itu variatif ya. Baru itu entah itu medianya, entah itu teknik mengajarnya, entah itu perangkat-perangkat tertentu, film, lalu PowerPoint yang mungkin sudah 3 dimensi atau menarik, kuis-kuis yang sudah interaktif dan lain sebagainya. Itu selalu kita tantangannya harus kita update, karena kalau setiap hari kita mengajar dengan hal yang sama meskipun itu digital, maka akan terjadi namanya boring. Ada kebosanan kepada siswa. Sebagaimana kita makan, andaikan kita makan, kesukaan kita adalah burger, Anda apakah mau diberi dalam satu pekan burger terus? Nah, tentu tidak mau. Maka tantangannya adalah setiap pembelajaran kita harus variatif, harus berubah, harus berbeda meskipun materinya sama. Jadi mana yang harus dieksekusi dengan cara tradisional, mana yang harus dieksekusi dengan cara digital, media yang canggih dan lain sebagainya, mana yang cukup dengan praktik lapangan atau kunjungan lapangan yang secara langsung. Jadi setiap
materi itu harus disiapkan variasi cara penyampaiannya, kurang lebih seperti itu. Nggih, Ustaz. Berarti intinya di setiap pertemuan pembelajaran harus menggunakan cara dan metode-metode yang berbeda agar di kelas tersebut tidak terjadinya boring tadi nggih Ustaz? Ya. Nggih. Mungkin Ustaz pertanyaan berikutnya, apa saja media atau platform yang pernah Ustadz coba gunakan dalam mengajar PAI? Sebenarnya media itu belum lama ya, belum lama. Facebook itu lahir dan digunakan di Indonesia 2008 itu belum ada. 2008 Facebook belum digunakan secara minggu dan yang punya gadget masih terbatas. Namun sekarang semua serba ada. Saya sendiri yang sering saya gunakan media itu adalah YouTube, kemudian kadang saya editing video saya sendiri, baik saya membuat drama lalu saya share kepada siswa. Kalau dulu hanya menggunakan Ulit atau Adobe Premiere ya, kalau sekarang kan sudah banyak pilihannya, Canva dan lain sebagainya. Jadi terus saya juga membuat blog pribadi ya, blog pribadi untuk pembelajaran siswa di rumah. Nah, jadi saya hanya menaruh materi untuk dipelajari esok hari sebagai tambahan dari buku materi pendamping utama. Jadi entah itu berupa soal, kisi-kisi atau apa, saya taruh di blog agar mereka membaca. Dengan tanda membaca mereka komen. Nah, itu. Jadi mereka akan aktif di rumah untuk menggunakan gadgetnya untuk belajar. Jadi sebenarnya masih banyak yang pernah saya gunakan seperti Google Meet, Zoom dan lain sebagainya, tapi saya tidak terlalu banyak gunakan karena beberapa siswa itu saya amati sudah ada rasa bosan dengan YouTube. Mungkin kalau TikTok saya belum ke sana, Instagram juga ada. Kadang juga saya unggah di Facebook untuk video pembelajaran yang dari rumah itu sehingga mereka membukanya. Yaitu di antara media-media sosial yang saya gunakan. Berarti sudah banyak Ustadz beberapa platform atau media yang Ustadz gunakan dalam mengajar PAI. Mungkin berikutnya Ustadz, ini ada pertanyaan, apakah Ustadz pernah membuat konten seperti video pendek atau kuis interaktif? Nah, terus bagaimana respon siswa terhadap video atau kuis interaktif yang Ustadz buat? Saya membuat bukan video pendek ya, mungkin video panjang. Ya, karena dulu belum lahir YouTube. Ya, jadi videonya masih menggunakan kamera handycam yang besar itu, jadi rendernya juga agak lama. Itu saya gunakan untuk pembelajaran ketika ada program misal menginap sekolah namanya Mabit ya, untuk pembelajaran PAI yang terintegrasi pada seluruh siswa. Nah, itu kami membuat video itu, namun kami tidak unggah ya, kami hanya putar di kelas karena waktu itu belum ada platform YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Jadi yang ada hanya manual dan itu kami sudah membuatnya sejak dulu seperti itu. Jadi memang ketika kita bermain peran, siswa itu akan menjadi antusias karena waktu itu kita berperan gurunya sebagai siswa. Kita memperagakan bagaimana misal puasa dan sedang di sekolah, tata tertib dan lain sebagainya. Jadi itu yang pernah saya buat.
Berarti sudah pernah nggih Ustadz untuk membuat video panjang maupun kuis interaktif ketika dalam mengajar PAI nggih Ustadz? Ya. Nggih. Kemudian berikutnya pertanyaannya, apakah sekolah Ustadz mendukung terhadap pengembangan media ajar kreatif untuk bidang PAI Ustadz? Ya, tentunya bukan hanya PAI saja, jadi semua guru itu wajib memahami penggunaan laptop, minimal pembuatan PowerPoint. Jadi kami mewajibkan pembelajaran itu tidak hanya berupa transfer ilmu saja, tetapi juga pengalaman belajar siswa tentang apa yang kita ajarkan itu penting. Karena apa? Siswa itu belum tentu pintar di sini, bisa jadi pintar setelah lulus dari sini karena pengalaman belajar itu tadi. Maka setiap kelas sekolah sudah memfasilitasi dengan proyektor, dengan TV, dengan internet, baik secara kabel maupun nirkabel. Tujuannya agar mempermudah pembelajaran di kelas, terutama penggunaan platform digital. Jadi karena kalau kita tidak mengambil posisi itu, maka kita akan tertinggal oleh zaman. Biasa. Berarti di mana sekolah tempat Ustadz mengajar sudah sangat mendukung ya Ustadz terhadap media ajar kreatif untuk setiap bidang pelajaran ya Ustadz. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya Ustadz ini, apakah ada momen atau pengalaman yang paling berkesan saat Ustadz mencoba menggunakan media digital dalam mengajar PAI Ustadz? Ada momen ya ketika saya menggunakan kuis PowerPoint yang itu digunakan untuk ulangan harian. Siswa akan histeris ketika menemukan jawabannya benar atau bahkan yang salah. Karena mereka akan mendapatkan langsung jawabannya dari nilai yang ditampilkan. Jadi tanpa menunggu seperti ulangan harian manual yang harus menunggu dikoreksi baru pekan depan diberikan. Ini dalam bentuk PowerPoint yang seperti kalau dulu ada acara televisi itu siapa ya, Tantowi Yahya apa Helmi Yahya, wants to be millionaire. Nah, seperti itu. Platformnya ambil dari kuis TV itu. Di situ mereka merasa bersaing dengan teman-temannya, merasa karena ada timer, ada waktu khusus yang terbatas, jadi mereka tidak berani melanggar peraturan. Kalau sudah di close maka semua harus angkat tangan, dan ketika ada kesalahan dan atau yang benar mereka langsung menjadi tidak. Jadi itu menurut saya pengalaman yang mudahnya adalah kita tanpa harus mengoreksi, jawaban sudah tersedia, dan siswa mendapatkan pengalaman mana jawaban yang benar. Kan kadang kalau hanya ulangan harian tanpa ini kan mereka tidak tahu benarnya gimana, kan hanya dikoreksi saja. Dengan itu siswa tahu, oh kesalahan saya di sini, dan dia tahu karena yang ditampilkan ada jawaban benar. Seperti itu. Yes, terima kasih untuk pengalaman ketika dalam mengajar PAI Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz, ini tips apa yang bisa Ustadz berikan kepada guru PAI yang lain untuk bisa memulai membuat media digital dalam pembelajaran PAI? Ya, tipsnya adalah teknologi itu dibuat
untuk mempermudah kita melakukan semua hal dalam kehidupan, termasuk dalam hal mengajar. Ya. Kalau ada hal alat yang bisa mempermudah, kenapa tidak kita pakai? Ya. Tipsnya adalah jangan malu bertanya. Ketika tidak bisa, ketika gaptek, dan sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika saya 2008 mengajar, karena saya berbasis pondok dulu, saya sama sekali 0%, saya tidak mengerti komputer, saya bahkan tidak bisa mematikan, menyalakan, tetapi pada akhirnya saya harus mengejar ketinggalan itu dengan cara saya melengkapi diri dengan alat itu, dan saya pelajari. Tidak perlu waktu lama, sekitar 3 bulan saya bisa mungkin pada level editing video. Jadi sebenarnya semua keilmuan itu kalau kita anggap menakutkan, maka akan menutup kemampuan diri kita. Jadi teknologi itu sebenarnya adalah hal yang mudah. Tidak ada orang yang ahli. Yang ada adalah mau atau tidak mau. Jadi tip yang kedua adalah bagi guru-guru yang kalau tadi ya jangan malu untuk bertanya. Yang kedua adalah jangan malu untuk mencoba. Nah, jadi silakan mencoba dan mencoba sampai menemukan batas mana dia tidak mampu, sehingga nanti bisa mengetahui diri untuk bisa di-upgrade. Nah, jadi kalau tidak mencoba akan menjadi namanya fobia teknologi, di anti teknologi, sehingga banyak orang-orang bahkan termasuk guru PAI yang anti teknologi, sehingga mereka tertutup. Yang ketiga adalah selalu menerima perubahan yang khususnya dalam kebaikan. Ya, itu saja. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Mungkin ini Ustaz masuk ke pertanyaan terakhir nih Ustaz. Apa pesan Ustadz untuk guru-guru PAI yang masih ragu dalam memanfaatkan media digital untuk berinovasi dalam mengajar, Ustaz? Ya, pesan saya adalah jangan sampai menjadi guru yang ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena apa? Bila kita tidak menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa, karena kita mengajar itu bukan kebutuhan guru, kita harus menyesuaikan kebutuhan siswa. Kalau kebutuhan guru kan mengajar datang langsung pulang, selesai, itu kebutuhannya. Tapi kebutuhan siswa adalah mereka memiliki pengalaman belajar, memiliki pengetahuan tambahan dari apa yang dilakukan selama berada di sekolah. Jadi pesan saya, jangan sampai menjadi guru yang ditinggalkan oleh siswanya, yaitu guru yang ketika datang siswanya langsung ngeblokir ya. Blokir itu guru itu paling ceramah aja atau apa gitu, paling gitu-gitu aja. Jadi itu namanya guru yang sudah ditinggalkan oleh muridnya atau siswanya. Jadi silahkan para guru, terutama guru-guru PAI itu memahami segala perubahan peserta didik, perubahan zaman. Bukannya kita harus latah FOMO ya istilahnya, mengikuti apa yang sudah itu, bukan, tetapi kita menyesuaikan semua yang ada pembaruan dalam teknologi untuk memudahkan dalam mengajar. Jadi semua perubahan itu kita gunakan bukan untuk kita ikut-ikutan terjerumus ke dalamnya, tidak, tapi kita gunakan untuk mempermudah, mempercepat dalam pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Misalkan kita mencari hadis, bagaimana kita pakai manual kutubus sittah, ya, sangat sulit sekali ya. Tahrij hadis kita harus belajar mustalah dulu, tetapi ketika ada aplikasi misal ensiklopedia hadis ya di platform Android misal, kita bisa klik dan di situ
akan keluar derajat hadisnya. Nah, baru nanti untuk ngecek secara manual silahkan cek di kitab. Tapi untuk pembelajaran akan lebih cepat ketika siswa interaktif dan menggunakannya. Dan kamus-kamus bahasa Arab digital juga banyak, Al-Quran digital juga banyak, sehingga guru yang tidak mengikuti zaman akan guru-guru yang ditinggalkan. Di pesannya saya garis bawahi, jangan sampai menjadi guru yang ditinggalkan oleh muridnya. Oke Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Jadi itu mungkin Ustadz dari semua pertanyaan tadi yang mana itu membahas mengenai menjadi guru PAI kreatif di era digital. Insya Allah luar biasa sekali insight dari Ustadz hari ini, yang dimana dari ceramah yang satu arah menuju konten yang penuh warna, dan ini menjadi interaktif, dan inilah wajah guru baru PAI di zaman sekarang ini. Untuk para guru PAI di seluruh Indonesia, mari kita buka diri terhadap perubahan, karena sekarang teknologi bukanlah suatu ancaman, melainkan menjadi jembatan untuk kita dalam menyampaikan nilai-nilai Islam dengan lebih menyentuh dan bermakna. Nah, teruslah belajar, berinovasi dan berkarya, dan jadilah guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga menjadi guru yang menginspirasi. Mungkin gitu Ustadz dari podcast kita pada hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ustadz yang telah menjadi narasumber saya dalam membahas guru PAI kreatif di era digital saat ini. Iya, sama-sama. Ustadz, syukran katsiran Ustadz. Mungkin hanya sampai di sini Ustadz. Kurang lebih apabila saya ada salah perkataan ataupun perbuatan, saya mohon maaf Ustadz. Sama-sama. Iya Ustadz. Syukur Ustadz. Mungkin Ustadz kalau mau keluar, monggo dibolehkan Ustadz. Maaf, tidak terdengar, ada suara masuk. Mungkin kalau mungkin ini podcastnya udah siap, mungkin Ustadz kalau ada kegiatan selanjutnya diperbolehkan untuk meninggalkan mic Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, mungkin dari saya mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Afwan.